dia mencari pasangan untuk menaikkan kesenangan hatinya atau kesenangan hidupnya. Lebih baik mundur dulu atau mungkin kalau masih mau maju tuh lebih ke nemenin atau jadi sahabat untuk bantu dia support keterang itu sendiri ya Kak ya? Akhirnya iya memang saya nggak layak, Cak. Saya ini kotor, saya ini nggak pantas. Udah akhirnya dia mengurung dirinya masuk kotak seperti itu dan akhirnya nggak keluar-keluar, jadi monster yang berbahaya. Maksudnya ketika kita lagi down tapi berpura-pura, itu bukan berpura-pura. Ketika kita lagi down, lagi tidak bersemangat, tapi kita bersemangat, itu sebenarnya kata-kata itu juga membangun kita. Kalau baik, semua orang beragama ngajarkan kebaikan. Betul, Tapi orang-orang yang memilih Kristus adalah orang yang menetapkan hatinya untuk hidup berkenan kepada Allah dan menjadi sempurna. Kalau motivasi saya saat itu merupakan event besar dan kesempatan saya untuk tampil, pasti saya kecewa. Kita tidak pernah bisa memilih untuk berada di keluarga seperti apa. Shalom Faith Fams, welcome back to Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Kenalin, aku Keisha sebagai host yang akan menemani Faith Fam hari ini. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu Faith Minutes, jadi Faith Minutes itu adalah ruang diskusi untuk kita mendengarkan pengalaman dan juga cerita-cerita inspiratif dari narasumber yang tentunya juga sangat amat inspiratif ya. Nah, di program ini kita akan sama-sama menguatkan dan merefresh iman kita. Untuk di episode kali ini kita akan membahas tema yang masih sama kayak di minggu-minggu sebelumnya, yaitu hope, yaitu sesuatu yang kita pegang erat tapi kadang-kali juga kerasa sangat jauh. Nah, tapi di episode kali ini ada yang beda nih teman-teman, ada yang spesial. Nah, beberapa waktu lalu itu kan Faith Minutes udah pasang IG story dan ada question box yang udah diisi oleh Faith Fam semua. Dan isinya tuh bukan cuma pertanyaan doang, tapi ada cerita, ada pergumulan dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan mengadakan Q&A session. Tapi aku gak bakal sendirian nih teman-teman Faith Fam untuk bahas pertanyaan-pertanyaannya. Hari ini kita udah ditemenin oleh seseorang yang bakal bantu jawab pertanyaannya dan tentunya punya perspektif yang menarik dan bisa memberi kita inspirasi teman-teman. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, please welcome Kak Max Milan. Shalom. Shalom rekan-rekan Faith Fam. Halo Kak Max, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik, mungkin Faith Fam ada yang belum kenal sama Kak Max, jadi boleh kita mungkin kenalan dulu di kita sama teman-teman Faith Fam. Mungkin akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa sih Kak, sama Kak Max ini pelayanannya di bidang apa? Oke, jadi terima kasih Eca. Saya kebetulan dipercayakan melayani di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron di tim pujian penyembahan sebagai pemimpin pujian atau biasa teman-teman Faith Fam bilangnya Mas WL. Mas WL, oke. Gitu. Oke, berarti kesibukannya sekarang ini lagi sibuk WL ya Kak Max ya? Ya, selain ada pelayanan di gereja, kebetulan keseharian saya juga saya bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai seorang karyawan. Oke, wah oke, menarik banget nih teman-teman Faith Fams. Oke, jadi Kak Max, hari ini kita ada special edition yaitu Q&A yang udah Faith Fam isi di questionnaire Instagram kita. Jadi biar nggak usah lama-lama, mungkin kita langsung masuk aja kali ya Kak Max. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin dari seseorang yang lagi ngerasain patah hati, terus lagi menunggu, lagi bimbang, lagi galau, mau kesini salah, ke situ salah, dan dia mungkin butuh penguatan. Langsung gue bacain aja pertanyaannya itu. Kalau kita ada di posisi menyukai seseorang yang belum sembuh dari masa lalunya, menurut Kak Max lebih baik bertahan, menunggu atau mundur? Dan di tengah-tengah situasi itu, kira-kira gimana cara kita menjaga harapan supaya nggak berubah jadi luka? Oke, seru nih pertanyaan pertama dari Eca. Jadi pertanyaan ini sebenarnya mesti kita jawab atau kita samperin sebenarnya nanya untuk kita doain ya? Sebenarnya boleh sih Kak kalau mau disamperin, cuman kita jawab dulu kali ya Kak. Soalnya kalau orang yang patah hati menurut saya lebih menerima untuk dipuk-puk daripada terima jawaban diobrolin. Dikasih emotional support. Betul. Ya Kak. Oke, tapi karena pertanyaannya Eca tadi seperti yang disampaikan, nah ini it's a bit complicated. Jadi bagaimana sih untuk tetap menjaga harapan
supaya nggak berubah jadi luka. Nah sebenarnya mau itu menunggu atau mundur itu relatif sebenarnya ya. Jadi ini case by case. Jadi karena ini juga nggak dikasih tahu detail belakangnya seperti apa. Jadi kalau menurut saya jawabannya adalah menunggu terlebih dahulu. Karena kenapa? Yang mesti dipahami begini, Cak. Kalau kita mau berpasangan, tujuannya apa sih sebenarnya? Menikah kan kayak. Menikah ya, oke. Cuma kalau ditanya kebanyakan ke teman-teman Faith Fame, jawabannya pasti belum itu. Jadi ada menurut saya, ini tebakan saya aja. Ya untuk agar karena saya senang, kalau saya sama dia saya tambah senang. Jadi mostly jawabannya untuk kesenangan pribadi, untuk kesenangan hati. Jadi sebenarnya dia mencari pasangan untuk menaikkan kesenangan hatinya atau kesenangan hidupnya. Kalau kita memutuskan untuk menyukai seorang yang belum sembuh dan kita tahu posisinya dia belum sembuh, saya rasa kita mesti menunggu dulu. Menunggu untuk menjadi sahabat yang baik, memberikan pendampingan buat dia agar dia boleh sembuh dari luka yang sebelumnya atau masa lalunya, semua kepahitan yang sebelumnya. Sehingga ketika dia nanti ketemu dengan kita, calon pasangannya ataupun orang lain, dia jadi orang yang sudah siap atau orang yang pas. Jadi menunggu atau sebenarnya lebih baik mundur aja dulu. Ya, jadi jawabannya mungkin nggak pas, karena kalau saya boleh kutip dari ayat firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Oke. Gitu. Jadi kalau kita anggap yang tadi belum sembuh dari gelap, yang sembuh sudah di terang, tidak dapat bersatu, dua-duanya mesti dalam posisi yang sama terlebih dahulu. Simpelnya seperti itu. Oke, betul. Iya Kak, karena kan banyak ya, apalagi di remaja-remaja anak-anak zaman sekarang tuh mereka mikirnya kayak oh dia belum sembuh nih dari masa lalunya, ntar kalau sama aku dia pasti kebayang-bayang terus sama masa lalunya. Jadi aku setuju sih sama yang Kak Max bilang, lebih baik mundur dulu, atau mungkin kalau masih mau maju tuh lebih ke nemenin atau jadi sahabat untuk bantu dia support keterang itu sendiri ya Kak ya. Oke, thank you Kak Max. Kalau ngomongin masa lalu juga nih, ada juga kondisi di mana seseorang tuh bukan cuma terluka karena masa lalu Kak Max, tapi dia merasa bersalah karena dia mungkin ngelakuin sesuatu dan akhirnya dia ngejauh dari Tuhan karena rasa bersalah itu. Nah, pertanyaan kita selanjutnya ini tuh nyangkut sama yang barusan aku ngomongin nih Kak. Aku bacain langsung. Kalau seseorang pernah ada di hubungan yang kotor atau jatuh dalam dosa dan mungkin membuat dia merasa bersalah serta jauh atau gak layak dari Tuhan, gimana ya Kak untuk berdamai dengan masa lalu itu, dan bagaimana seseorang itu bisa menemukan kembali harapan untuk bisa datang ke Tuhan tanpa rasa malu atau rasa bersalah itu? Oke, wah makin berat nih pertanyaannya Echa nih. Oke, begini ya teman-teman dari Faith Fame. Nah, dari pandangan saya, yang pertama adalah it's a good things. Jadi kalau seseorang itu merasa nggak layak, merasa kotor di hadapan Tuhan, itu poin bagus. Jadi itu sebenarnya hal yang baik. Jadi ketimbang gini udah salah, terus saya biasa-biasa aja tuh, I'm fine aja lagi. Nah ini keliru nih. Nah ini sebenarnya ada juga yang masuk masa seperti itu. Kalau yang tadi dia sadar kesalahannya, it's a good things. Nah cuma yang jadi masalah, kalau ini gak cepet-cepet di follow up atau ditindaklanjuti ke langkah selanjutnya, akan ada intimidasi daripada si jahat. Akhirnya dia gak maju untuk ketemu sama Tuhan, untuk dibimbing ke arah yang baik. Akhirnya iya memang saya gak layak, saya ini kotor, saya ini gak pantas. Udah akhirnya dia mengurung dirinya, masuk kotak seperti itu, dan akhirnya gak keluar-keluar, jadi monster yang berbahaya. Nah bagaimana sebenarnya dia mesti keluar untuk bisa menemukan kembali harapan untuk datang kepada Tuhan tanpa rasa malu. Sebenarnya saya boleh ngutip lagi dari firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 18 yang bilang begini, marilah
baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah tua seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, dengan statement ini harusnya siapapun teman-teman Faith Fam yang merasa hidupnya kotor, hidupnya ngerasa gak pantas, saya ini najis, yang pertama datang berperkara sama Tuhan, karena Tuhan adalah setia dan adil dan terlalu baik buat kamu, yang selalu menantikan kamu untuk kamu mengakui segala kesalahan kamu gitu. Jadi ayat ini kalau boleh jangan sampai lupa, ya kita nggak usah yang udah dewasa seperti saya ya, yang pasti kita itu sebagai manusia sering sekali alfa dan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu kita mesti sering-sering connect sama Tuhan. Iya nih saya salah lagi, aduh jatuh lagi, aduh kepleset lagi. Nah Tuhan bagaimana ya? Akhirnya dengan bertemu Tuhan, terhubung selalu dengan Tuhan, kita senantiasa diperbaiki. Kan ada lagunya tuh, apa namanya? Ku terhubung denganmu. Oh, iya. Kan lagunya Pester juga yang sangat viral itu apa? Tuhan tak pernah meninggalkanmu, ya kan? Dia akan selalu ada menolong dirimu, begitu. Semoga nanti didengerin lagunya ya teman-teman Faith Fam ya. Itu didengerin teman-teman. Kalau yang lagi galau-galau denger lagu ini, iya ada Tuhan senantiasa untuk bisa menuntun balik lagi kepada kondisi yang penuh dengan harapan. Oke, puji Tuhan. Berarti intinya itu kalau misalnya kita ngerasa kita ada kesalahan atau apa, itu langsung datang aja ke Tuhan ya Kak Max ya. Betul. Berarti sebenarnya nggak jauh beda sama perumpamaan anak yang berfoya-foya itu ya, yang balik ke bapaknya. Iya, berarti teman-teman kalau misalnya teman-teman Faith Fam mungkin ada yang ngerasa bersalah atau nggak layak dari Tuhan, teman-teman Faith Fam jangan malah ngejauh dari Tuhan, tapi harus semakin datang ke Tuhan dan terhubung sama Tuhan lagi, begitu. Nah, tapi ya Kak Max, di sisi lain di lingkungan rohani kita ini orang-orang justru ngerasa harus kelihatan kuat, seolah-olah nggak boleh lemah. Jadi perasaan nggak layak atau bersalah itu nggak boleh ditunjukin. Jadi ibaratkan kita harus selalu kuat, kelihatan kuat di depan teman-teman kita nih. Sedangkan perasaan bersalah itu kan biasanya kan bikin jadi down banget ya Kak. Jadi kayak aduh lagi gak deket sama Tuhan tapi masih harus pelayanan, tapi jadi ada feeling guilty gitu. Nah, pertanyaan kita selanjutnya ini mungkin bisa menjawab untuk Faith Fam yang lagi ngerasa gitu ya. Oke, pertanyaannya itu, Kak, di lingkungan rohani kadang kita tuh dituntut untuk selalu positif dan penuh harapan. Menurut Kak Max, apa itu bisa jadi berbahaya dan gimana cara punya harapan tanpa harus memaksakan diri kelihatan baik-baik aja? Gimana Kak Max? Oke, wah ini pertanyaan lanjut makin deep, wah makin luar biasa. Oke, jadi begini ya Eja dan juga teman-teman Faith Fam. Nah, ini memang tergantung daripada sudut pandangnya. Jadi ketika di lingkungan rohani kita dituntut untuk tetap semangat, padahal sebenarnya kita lagi down banget, lagi aduh gue sebenarnya nggak baik-baik aja lagi, tapi kan nggak mungkin ya ketemu teman pelayan, apalagi ketemu yang kita anggap ini juniornya kita, kita mesti tetap lihat apa kabar, luar biasa gitu ya, tetap semangat tetap terus ya semangat, Kak Max, tetap on fire gitu. Nah sebenarnya memang itu cara yang bagus untuk tetap semangat. Jadi cara itu bukan untuk yang pertama dilakukan untuk bukan untuk membohongi diri sendiri. Jadi kita di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman, di hadapan sesama yang lainnya harus tetap jadi seperti adanya kita, bukan orang yang munafik. Jadi maksudnya ketika kita lagi down tapi berpura-pura, itu bukan berpura-pura. Ketika kita lagi down, lagi tidak bersemangat, tapi kita bersemangat, itu sebenarnya kata-kata itu juga membangun diri kita. Oke, jadi ngebalik untuk ngebangun kita sendiri Membangun juga diri ya kita Kak sendiri. ya. Ketika kita membangun diri kita, yang terjadilah impartasi yang baik juga kepada lawan bicara kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Seperti itu. Tapi bukan bermaksud munafik atau berpura-pura. Nah, yang saya maksudkan tadi udah paham ya yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita tahu dalam posisi kita tidak baik-baik saja, memang kita makanya mesti selalu
cek jangan biarkan kondisi ini berlama-lama berlarut-larut sendiri. Makanya manusia itu dibilang adalah makhluk sosial yang mesti punya circle yang baik, punya teman-teman yang sama-sama bertujuan kepada Tuhan untuk bisa saling membangun iman. Nah, ketika ada dalam posisi itu, memang kita mesti langsung juga berbicara sama Tuhan untuk bisa diisi kembali. Karena memang nggak selamanya. Ketika mungkin Eca pernah beberapa kali melihat saya lagu praise, nggak mungkin dong saya ngajak jemaat gitu, mari kita memuji Tuhan, saudara-saudara. Lemes, nggak mungkin dong. Tuhan itu baik, amin gitu ya. Ya kan, kalau misalnya kok itu pemimpin pujian lemes banget, ya kan saya lagi habis capek kerja, habis lembur jemaat, kan nggak mungkin. Iya betul-betul. Kita nggak mungkin minta dimengerti orang lain kan gitu. Untuk itu memang kita mesti menyemangati diri kita sendiri. Makanya orang-orang yang melayani Tuhan, yang ikut Tuhan itu rata-rata memang dalam tanda kutip dipaksa untuk bisa selesai sama dirinya sendiri. Oke. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya boleh kutip firman Tuhan lagi, boleh, Kak. di Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi ayat ini yang jadi kekuatan dunia, agar kita tidak sama dengan dunia yang penuh kepura-puraan, kemunafikan. Ya capek, memang capek, tapi kita harus tetap nunjukin semangat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan lanjutannya apa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi memang ikut Tuhan itu ada proses, ada tahapannya. Enggak orang tiba-tiba dari kecil langsung sarjana, langsung master, langsung dokter. Enggak. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu didapat dari mana? Doa, nonton podcast Faith Minutes begini, rajin beribadah, begitu doa, ikut komsel. Itu akan merubah pembaharuan budi kita setiap waktu. Dan nanti diujinya bagaimana? Ketika kita doa untuk melatih kesabaran, kita datang kemana, misal lagi ngantri, makanan yang lagi ngantri nih mau beli es maca nih ya, tiba-tiba diserobot gitu ya. Atau kita lagi mau makan bakmi kesenangan kita, tiba-tiba diserobot, udah lapar gitu. Tapi kita baru habis komsel ngomongin kesabaran. Di situ momen-momen seperti itu firman Tuhan akan jadi kehidupan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lanjutannya lagi apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di pertanyaan yang ketiga ini yang seru sebenarnya juga, yang tadi disampaikan ketika kita lagi down. Anak-anak Tuhan itu tidak, apalagi pelayan Tuhan, levelnya itu bukan diminta untuk jadi orang baik, Ca. Iya, jadi ketika kita menjadi pengikut Kristus begini, levelnya kita bukan baik, tapi yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berarti bukan sekedar baik aja ya, Kak ya? Bukan. Kalau baik, semua orang beragama ngajarkan kebaikan. Betul, tapi orang-orang yang memilih Kristus adalah orang yang menetapkan hatinya untuk hidup berkenan kepada Allah dan menjadi sempurna. Puji Tuhan. Serem kan? Nah lo. Itu guys, kalau jadi pelayan harus bisa nyerahin untuk kehendak Tuhan ya, Kak Max ya. Betul, ya aku setuju sih Kak, karena pelayan-pelayan apalagi mungkin yang masih muda-muda, yang baru belum lama melayani tuh ngerasa kita dituntut di pelayanan tuh harus profesional, bilangnya sekarang profesional, harus kelihatan positif, terus jadi beban buat mereka. Padahal sebenarnya harusnya dengan positif itu tuh malah jadi ibaratnya malah balik ke kita, jadi kayak kita yang kena energi positifnya ya Kak. Betul, berarti teman-teman Faith Fam, kalau kalian lagi down, lagi lemah, atau lagi sedih dan tetap harus pelayanan nih, kalian itu tetap aja positif, tetap semangat kayak tadi Kak Bes bilang, tetap sapa hai gitu, karena itu bisa jadi energi yang kembali lagi ke kalian dan kalian jadi happy lagi mungkin dan terlepas dari beban-beban duniawi. Betul. Kalian ya teman-teman Faith Fam ya. Oke, puji Tuhan. Karena ada satu kutipan saya mau tambahin sedikit Ca. Jadi dengan melayani Tuhan kita menyempurnakan pertobatan kita. Oke, itu bagus banget sih Kak Max. Itu reminder untuk kita sih. Betul, jadi jangan sampai nanti karena kita masih merasa kurang, ada hal yang mesti diperbaiki, akhirnya kita menunda untuk memutuskan melayani Tuhan. Padahal tadi ada statement yang saya baca, dengan melayani Tuhan kita menyempurnakan pertobatan kita kepada Tuhan.
Oke. Oke. Oke Kak Max, berarti teman-teman Faith Fam boleh dengerin ya, karena aku yakin pasti banyak dari Faith Fam yang melayani, yang lagi nonton podcast kita ini, karena ini bisa jadi penguatan untuk teman-teman Faith Fam semua. Oke, kita lanjut Kak Max. Sebenarnya ini masih agak nyambung-nyambung juga sih kalau kataku ya, karena kalau kita lihat lebih luas lagi, rasa lemah, sedih ini tuh bukan cuman ada di lingkungan gereja, tapi bisa juga ada di keluarga, di sekolah, di kuliah, atau tempat kerja, dan biasanya pun terjadi karena ada gesekan-gesekan atau ada penolakan-penolakan. Nah, karena itu pertanyaannya itu seringkali kita di keluarga, di lingkungan sekolah, kuliah, dan kerja mungkin mengalami gesekan demi gesekan, atau bahkan sampai ditolak Kak, mengalami penolakan. Nah, sebagai anak Tuhan, gimana cara kita ngerespon dan cara benarnya untuk kita terus bertahan dan berharap, sekalipun kelihatannya kita nggak ada yang nopang dalam kita bertahan dan untuk terus berharap pada Tuhan. Oke, tambah seru ya Ca ya. Tambah deep lagi ya Kak ya. Oke, jadi gesekan dan juga penolakan itu ada di mana-mana. Yang pasti ada di mana-mana. Jadi kita nggak bisa menghindari atau lari dari kenyataan ada gesekan atau penolakan, itu terjadi di semua situasi. Nah, yang perlu saya ceritakan mungkin begini ya. Sebelum saya jawab, ini saya mau cerita jadi pengalaman pribadi saya melayani Tuhan. Jadi saya melayani Tuhan kalau di gereja Mawar Saron ini kurang lebih dari saya kecil ya, karena saya berjemaat di sini itu dari saya umur 5 tahun. Oh, berarti udah ngerasain cabang lama ya Kak? Betul, saya bekerja dari gereja ini di GBI start di Raden Saleh. Oh, oke. Jadi, nah ketika mulai dari sekolah minggu, sekarang bilangnya Faith Kids, dari sekolah minggu, terus penolakan udah banyak tuh. Jadi kebetulan kalau lagi kecil itu dari kelompok bernyanyi yang dipilih, saya masih masuk. Nah, ketika saya sudah besar, saya mengalami beberapa kali penolakan. Contohnya di schedule yang sudah ditetapkan seharusnya saya. Dan kebetulan schedule ini merupakan event yang cukup kalau dari skala orang dunia kan melihat sesuatu dari skala event ini besar atau kecil. Padahal sebenarnya ketika kita ada di Komsel, ada di perkumpulan 100 orang, 500, 1000 orang, bahkan sampai jutaan orang, sama-sama aja tujuan hati kita mau ke siapa. Event di sesi ini secara live cuma kita berdua dan beberapa teman-teman yang shoot di kamera. Nah, sebenarnya tujuan utamanya untuk apa? Nah, saya balik lagi ke cerita yang sebelumnya. Karena itu skalanya besar dan dianggap saya belum cukup mumpuni, dianggap oh jangan saya. Akhirnya dipilihlah seorang senior. Saat itu tidak ada kekecewaan di hati sama sekali. Saya cuma mau cerita, tidak bermaksud apa-apa, karena saya cuma yakin dan percaya ini miliknya Tuhan. Kesempatan saya ada di sini juga oleh anugerah Tuhan. Jadi dalam keadaan sehat itu semua kebaikan Tuhan. Kalau saya boleh melayani dan apa yang saya lakukan ini memberkati orang, itu semuanya anugerah Tuhan. Itu cuma efeknya aja. Nah, tidak ada kekecewaan. Kenapa? Saya cuma mau cerita bahwa modalnya adalah yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau motivasi saya saat itu merupakan event besar dan kesempatan saya untuk tampil, pasti saya kecewa. Jadi saya mau cerita, kalau saya flashback ke belakang, kenapa saya tetap biasa-biasa aja, karena saya yakin kok, oh berarti memang belum waktunya saya, ya sudah saya bersyukur. Kalau memang nanti itu waktunya buat saya, ya saya syukuri juga. Nah, yang saya mau cerita adalah ketika penolakan itu terjadi, gesekan itu terjadi, yang saya mau garis bawahi adalah cek kembali motivasi kamu, apa yang mau kamu lakukan ini untuk siapa? Untuk kamu atau untuk kemuliaan Tuhan? Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, biasanya kamu dengan rela dan suka hati. Gak akan kecewa ya Kak? Gak akan kecewa gitu. Karena apa yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi harusnya kita gak
perlu ada kegentaran hati atau kegelisahan hati. Begitu sih, mungkin dari cerita saya ini sedikit bisa menjawab pertanyaannya Esha dan teman-teman FatFam. Itu jawaban yang menurut aku relate banget sih, karena aku juga pernah ada di posisi kayak gitu, udah di set up untuk melayani di sini tapi ternyata di switch gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita pegang sama kedagingan tuh pasti kan bakal kecewa banget. Betul banget, aku relate banget sama yang Kak Max bilang. Cuman waktu itu aku nganggepnya kayak mungkin emang Tuhan pikir belum waktunya aku ada di posisi ini sekarang. Jadi oke, udah aku legowo aja. Legowo aja. Betul. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman FatFam yang lagi nonton saat ini itu masuk dalam kondisi yang galau, saya punya tadi catatan ayat kita buat teman-teman. Ada di Mazmur 34 ayat 19. Nih, bunyinya begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Jadi kalau lagi galau, patah hati atau gak semangat gara-gara penolakan atau gesekan, Mazmur 34 bilang tenang aja, Tuhan lagi deket-deketnya. Gitu loh. Betul. Jangan salah puter lagu, jangan salah ngobrol, jangan salah berdiskusi. Diskusi sama yang punya hidup kamu. Betul. Gitu ya. Berarti jangan andalin kekuatan sendiri ya Kak, ya harus datang ke Tuhan. Karena pasti Tuhan bisa nguatin kan Kak. Pasti betul. dong. Iya. Oke. Tapi ya Kak, dengan adanya gesekan atau penolakan tersebut kan pasti kadang-kadang kita jadi capek. Kita balik lagi nih Kak, ke capek ya Kak ya. Dan gak jarang tuh rasa capek itu kita bawa ke pelayanan. Nah, misalkan kita harus pelayanan tapi lagi capek, kosong atau bahkan hilang arah, menurut Kamex gimana cara biar kita tetap setia untuk pelayanan tanpa kehilangan harapan? Jadi nggak berhenti di tengah-tengah, nggak. Karena kan banyak ya Kak, kayak kita capek pelayanan dikit, udahlah, aku cabut gak mau pelayanan lagi. Nah itu gimana ya Kak kira-kira biar nggak kehilangan harapan itu? Ya. Jadi ini dilema, ini kondisi yang lumayan dilematis ya. Sebenarnya memang kita nggak boleh juga melayani dalam kondisi yang dalam tanda kutip tidak siap, dalam kondisi marah, emosi yang lagi nggak stabil gitu. Nanti ditanya itu gimana ya? Ya jawabannya bisa begini nih. Ini seolah-olah saya dalam kondisi yang nggak siap ditanya gitu. Jawabannya ya gimana kek? Ngopi gimana ya? Jadi kemana-mana gitu ya. Betul. Jadi memang dia mesti, kalau dalam kitab Mazmur itu ada bacaan sela atau jeda, ada masa jeda. Bukannya apa namanya nggak mau pelayanan lagi, ada masa jeda. Jadi memang kondisi begitu adalah baik untuk mengambil masa jeda sebentar. Gitu ya. Jadi bukannya di stop lama-lama, karena kalau jeda ya kayak misalnya itu jeda itu kayak di pause, break baru lanjut lagi, bukannya stop yang lama, enggak. Itu juga jadi berapa lama? Ini jawabannya relatif tadi tuh. Sebenarnya bisa juga kalau misalnya dirasa downnya atau situasinya nggak major, tapi kadang-kadang kita nggak bisa juga bilang ini major buat seseorang, major buat si A, sebenarnya minor buat si B, itu kan beda-beda relatif. Betul. Juga. Nah, jadi memang balik ke orangnya lagi sih, yang paling tepat adalah tadi mengambil masa jeda. Karena apapun pelayanan, ketika kita mengambil pelayanan yang sudah dipercayakan, harus dalam tanda kutip profesional dan maksimal. Ya kan, nggak mungkin kita bekerja atasan atau dosen di kampus, guru ngasih tugas sesuatu kita balikin sesuka-sukanya, nggak mungkin. Gimana tugasnya? Ya udah nih, saya bisanya gini nih Bu, gimana? Terus dosen juga begitu, atau bos di kantor, Max ini gimana? Ya saya sih bisanya gini aja, ya gimana ya Bu ya? Kan nggak mungkin. Kita mesti jawab dengan sangat baik, sangat tepat, yang maksimal hasilnya kan. Nah begitu juga di pelayanan, apa yang kita lakukan, apalagi buat yang maha kuasa, semua yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan harus semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Begitu. Jadi cobanya mengambil waktu jeda sebentar untuk bisa maju lebih baik lagi. Gitu ya, Cak. Oke, puji Tuhan. Betul banget sih Kak. Aku setuju, karena gimana pun itu pelayanan kita itu kan untuk Tuhan ya. Jadi kalaupun emang lagi capek, lagi ngerasa
dia tuh lagi emosinya lagi nggak stabil lah, kalau bahasa zaman sekarangnya mungkin bilangnya, itu boleh banget ya Kak ngambil break bentar, karena untuk pelayanan di posisi yang dengan emosi yang nggak stabil itu malah jadi kurang oke gitu ya Kak ya. Oke. Ya, jadi melanjutkan tadi pertanyaannya Eca, bagaimana kalau kita dalam kondisi capek, kosong dan kehilangan arah, tadi ngambil waktu jeda, dan jangan lupa ya fokus utamanya. Jadi apa yang kita lakukan ini fokus utamanya untuk kemuliaan dan kesenangan hatinya Tuhan. Itu dulu yang mesti kita sadari. Jadi kalau kita sadar sebenarnya kita nggak mungkin bisa capek. Saya kalau boleh kasih contoh begini. Kebetulan saya sudah menikah, dikaruniai 4 orang anak. Jadi dulu istri saya selalu saya jemput, mau itu hujan, mau itu kondisinya tidak baik, tidak mendukung saya, tapi selalu saya lakukan loh. Dan saya nggak pernah kayak merasa dalam kondisi capek, dalam kondisi kosong maksudnya kantong saya juga kosong gitu ya, tapi tidak pernah kayak kehilangan arah. Tujuan saya jemput mesti terlaksana. Kenapa? Karena satu, saya menyukai, mencintai apa yang saya lakukan, dan saya juga mencintai orang tersebut, which is istri saya. Okay. Nah, hal yang sama kalau kita duplikasi dalam pelayanan yang kita lakukan, kita nggak mungkin kehilangan harapan, karena kita melakukan untuk Tuhan yang sangat kita sayangi, Tuhan yang kita cintai, Tuhan yang sudah merelakan segala-galanya, kehilangan segala-galanya, mengorbankan tubuhnya, darahnya untuk saya, Ca, untuk kamu, untuk teman-teman Faith Fam. Bagaimana mungkin saya bisa kelihatan capek dan kosong dan kehilangan arah? Orang dia sumber harapan. Jadi menurut saya kalau ada tadi rasa sayang atau rasa cinta yang besar kepada Tuhan yang kita kagumi, kita nggak mungkin bisa kehilangan harapan. Dan Ibrani mengatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Oke, berarti kalau misalnya kita pelayanan sungguh-sungguh dan kita tahu itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tahu yang kita layani itu seseorang yang udah mengorbankan segalanya buat kita, yang bisa nge-support kita, yang bisa ngedukung kita dan lainnya, itu otomatis kita harusnya nggak akan kehilangan harapan ya Kak ya. Betul sekali. Oke, puji Tuhan. Oke, mungkin kita next aja ya Kak. Oke. Kita akan balik lagi nih Kak ke tentang keluarga. Oke. Nah, banyak tuh Kak orang-orang yang anggap keluarga itu tempat pulang. Tapi kalau misalnya nih Kak, ada orang yang malah terluka di keluarganya sendiri atau sama orang-orang keluarganya sendiri, itu kira-kira gimana ya Kak? Terus gimana harapan itu bisa dibangun di keadaan itu? Apa kita harus bertahan di keluarga itu atau kita harus bikin boundaries atau batasan sama mereka? Kira-kira gimana tuh Kak? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa sih. Jadi begini. Memang kalau ngomongin keluarga ini kita ngomongin support system tentunya. Jadi idealnya kita menginginkan sebuah support system yang baik. Kita senang sekali punya papa yang mencintai saya, yang kalau minta papa dibeliin, mama yang selalu menimbang-nimbang dan selalu ada buat saya dalam keadaan apapun. Kita punya kakak atau adik yang selalu mengerti kita. Kita bicara support system yang senantiasa mendukung kita. What if support systemnya itu tidak berjalan dengan lancar? Bagaimana? Nah, balik ke situ dulu ya Caya. Nah, yang kita mesti pahami nih tadi adalah kita tidak pernah bisa memilih untuk berada di keluarga seperti apa. Saya sih kepengennya ya Caya
pengen ada di kerajaan Inggris gitu ya, jadi putra mahkota begitu Kota, iya. betul. Berkuda. Kayak di drama-drama ya Kak ya. Betul lah. Masalahnya kita nggak bisa milih. Kita dilahirkan dengan warna kulit seperti ini, rambut seperti ini, tinggi seperti ini, kita nggak pernah milih. Betul. Ini satu-satunya keputusan Tuhan. Kalau di Kristen kan kita tidak percaya takdir ya. Kita percaya kita bisa dikasih kebebasan untuk memilih. Tapi untuk urusan keluarga itu keputusannya Tuhan. Ya, jadi teman-teman Faith Fam, untuk keluarga itu keputusannya Tuhan. Nah, kalau misalnya support sistemnya tidak ideal, itu keputusannya Tuhan. Oke. Dan kalau kita bisa nggak setuju, kita nggak bisa setuju sama keputusannya Tuhan. Kalau kita nggak bisa setuju sama keputusannya Tuhan, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan? Betul. Iya, oh iya. Oke. Seru ya? Iya. Nah, jadi yang pertama adalah mau tidak mau, kalau kita bilang kita cinta Tuhan, I love you Lord, we worship you Lord, I adore you Lord, there's none like you Lord. Terus kita nggak setuju ini, munafik namanya. Jadi kalau kita cinta Tuhan, kita mesti setuju ada di kondisi ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin seorang yang bisa berbicara aku mengasihi Tuhan, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, tapi tidak menghormati keputusannya. Maksudnya apa? Tidak menghormati keputusan Tuhan untuk berada di keluarga tersebut. Bukankah itu jadi sebuah kemunafikan? Betul, iya. Nah, jadi ketika kita memutuskan menyembah Tuhan, kita ada di keluarga yang sudah ditentukan Tuhan, kondisinya baik, kondisinya nyaman, tidak nyaman, menyenangkan, bahkan menyakitkan. Saya mau bilang tidak ada yang salah dengan keputusan Tuhan. Jadi kalau kita bisa bilang tidak ada yang salah dengan keputusannya Tuhan, dengan itu juga kita menyatakan bahwa harapan saya kepada Tuhan itu penuh dan tidak bisa digoncangkan atau digagalkan dengan apapun. Oke. Berarti di pertanyaan ini buat Faith Fam yang ngalamin kondisi ini lebih baik bertahan ya Kak? Maksudnya tetap berpegang pada Tuhan atau it's okay untuk bikin boundaries Kak? Oke. Kalau dari Eca mungkin saya tanya balik, boundaries yang Eca maksudkan lebih ke seperti apa? Mungkin kalau misalnya keluarga kita toksik atau gimana, lebih ke aku dari pengalamanku deh. Aku pernah ngalamin juga, bukan aku sih, lebih ke keluargaku ada di masa-masa lagi ada problem dan akhirnya mereka mutusin untuk bikin boundaries. Nah, boundaries yang aku maksud di sini tuh mungkin lebih ke nggak get touch with each other dulu atau nggak in contact dulu sampai sebuah problem itu tuh bisa didiscuss lagi dengan kepala dingin dan nggak ada emosi-emosi dan kayak gitulah. Mungkin jadi boundaries itu lebih ke secara kontak Kak, bukan boundaries nggak mau kamu bukan papa saya lagi, bukan yang kayak gitu, lebih ke jeda gitu sebentar. Gimana tuh Kak berarti? Oke. Memang luar biasanya kekristenan itu seperti itu ya. Kalau kita ngomongin ada ayat besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Betul. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip memang tidak ideal seperti apa yang kita bayangkan dan kita impi-impikan ada selalu, bahkan nempel, bahkan masuk dalam circle utama kita. Iya, betul. Dan itu Tuhan kenapa dia ada di sini? Lagi kalau kita setuju dengan keputusannya Tuhan, percayalah itu sebuah hal yang baik. Dan kalau kita bisa men-switch saja, ternyata itu vitamin bagi jiwa saya. Oke. Jadi kalau saya boleh cerita dalam keadaan seperti ini, saya kadang-kadang tadi ya kita nggak bisa memilih. Saya dalam tanda kutip kalau dibilang kenapa saya ada di keluarga yang dalam tanda kutip latar belakang ekonominya di bawah, tidak seperti orang-orang. Kadang iya ya, saya bukan
anak dari pengusaha atau orang tua yang memiliki kedudukan yang bagus di perusahaan-perusahaan besar. Kadang-kadang dulu timbul penyesalan seperti itu. Ternyata ketika saya sadar sekarang, ternyata itu yang paling tepat buat saya. Kalau saya ada di posisi yang tadi saya harapkan, saya mungkin jadi anak yang terhilang. Berarti itu ya jawabannya ya Fatfam ya. Boleh direnungkan lagi harus kayak gimana sih kalau menghadapi posisi yang kayak gitu. Biar teman-teman semua nggak salah jalan, nggak akhirnya nyesal di ujung-ujungnya ya. Berarti oke. Kalau gitu ini bakal jadi pertanyaan terakhir kita nih Kak. Dan ini menurut aku bold pointnya atau pertanyaan yang bisa ditekankan. Kak, kalau hari ini ada anak muda yang ngerasa sendirian banget nih, gak punya siapa-siapa, terus ngerasa Tuhan itu jauh, apa ya satu hal yang harus dipegang supaya bisa tetap bertahan dan punya harapan? Iya, kayaknya tadi ayatnya udah saya kutip, Cak. Jadi untuk semua teman-teman yang lagi galau dan ngerasa sendirian banget adalah begini. Dari Mazmur 34 ayat 19 yang menyatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Jadi kalau kamu lagi patah semangat, patah hati, percayalah Tuhan ada di sekitar kamu. Jangan kemana-mana, jangan cari pertolongan yang lain, jangan cari jawaban yang lain. Tuhan ada di sekitar kamu, bahkan Tuhan ada di hati kamu. Gitu. Dan yang perlu disampaikan juga kepada semua teman-teman Fatfam, juga buat Eca, juga buat saya, kalau mungkin masuk dalam fase kondisi seperti ini, janganlah takut sebab Tuhan menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Tuhan Allahmu akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Itu ada di mana, Cak? Di Yesaya 41 ayat 10. Banyak baca Alkitab nih hari ini ya. Hari ini kita banyak ngutip dari Alkitab ya Kak. Betul. Soalnya saya nggak ngerti sih jawaban yang lain. Jadi ya agak-agak old school sih saya. Alkitab, betul. Apa yang ada di Alkitab ya udah itu jawabannya ya Kak ya. Betul. Berarti sebenarnya bisa kita bilang kalau kayak gini tuh yang kita perlu pegang sebenarnya Tuhan ya Kak ya. Iya. Kata gampangnya kita perlu pegang apa sih? Pegang Tuhan kayak gitu ya kayak. Cuma kan kalau ditanya gitu pegang Tuhan, Masa kuno banget. Tuhan? Iya kuno Iya, banget betul. sih loh. Kuno banget sih, padahal sebenarnya semuanya ada di situ. Semua Iya. jawabannya, semua kekuatan yang kita perlu, apapun itu semuanya juga di Tuhan ya Kak Betul ya. sekali, Ca. Luar biasa banget obrolan kita hari ini Kamex ya. Nggak kerasa tadi kita udah jawabin pertanyaan yang banyak. Dan Kamex aku yakin tadi udah ngomong banyak banget pasti aus ya Kak. Boleh Kak minum dulu Kak. Aduh. Diminum dulu Kak. Tadi sudah doa juga tuh sebenarnya. Enak ya, airnya beda. Iya airnya ada seger-seger gitu ya Kak ya. Iya. Iya nggak kerasa banget kita udah jawab pertanyaan yang sangat amat banyak. Dan pertanyaan tadi kita yang terakhir itu untuk menutup sesi kita hari ini. Thank you banget Kamex untuk sharingnya hari Sama-sama, ini, cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya yang sangat-sangat dan super duper insightful, dan aku yakin pasti bisa memberkati Fatfam semua. Amin. Aku bahkan teman-teman tim dari Faith Minutes yang ada di sini. Nah, Fatfam, kalau podcast hari ini relate untuk kalian, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang mungkin relate juga. Jadi bisa untuk jadi penguatan dan support ke teman-temannya. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe di Faith Minutes. Thank you Kamex untuk waktu dan Thank you, kesempatannya. Eca. Selamat Thank you. bertumbuh, berbuah, berakar lebih dalam melalui Faith Minutes. Faith Minutes, building faith in minutes. See you next week, Faith Fams. Bye-bye, God bless you.